Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Ziv di channel Programming. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat framework PHP gitu ya. Nah, kita pakai OOP dulu ya, konsep OOP. Jadi apa itu OOP? OOP singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi penulisan atau kaidah penulisan pemrograman dengan berorientasi pada objek gitu kan. Nah, kalau di kampus itu ada sih sebenarnya mata kuliah OOP ini. Cuman dulu saya pakai apa ya, lupa bahasa pemrogramannya apa. Itu di semester 2 kalau nggak salah. Kalau di kampus lain biasanya itu yang saya tahu pakainya Java ya. Nah, OOP ini memang banyak diterapkan di bahasa pemrograman sudah banyak di Java, di C++ itu udah OOP, udah support OOP. Dan sedangkan di PHP sendiri OOP-nya itu support di PHP versi 4. Sebelum-sebelumnya belum support. Jadi selain OOP itu apa sih? Selain OOP ada yang namanya prosedural gitu. Jadi biasanya kalau kita native tanpa function itu kita sebutnya prosedural gitu ya, penulisan pemrograman secara prosedural. Nah, bedanya apa OOP dengan prosedural? Kalau prosedural itu kita nulisnya satu persatu gitu. Jadi ada proses, misalkan ada sebuah proses atau menghitung sesuatu gitu, itu kalau mau dihitung lagi kita harus melakukan perhitungan atau prosesnya itu kembali gitu. Jadi ditulis ulang. Misalkan lah kita kasih contohnya biar gampang. Menulis menghitung luas segitiga misalkan ya. Kan kita pertama ngetik dulu alasnya berapa, tingginya berapa, baru masukin ke rumus kan. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, di rumus itu kita harus mengetikkan lagi kalau misalkan kita punya segitiga yang alasnya berbeda misalkan, dan tingginya juga tingginya berbeda, nanti harus ditulis lagi gitu. Sedangkan kalau di OOP kita cukup sekali menuliskan rumusnya gitu, karena ada yang namanya function, nanti kita akan pelajari itu. Jadi kalau di OOP misalkan kita mau mencari luas segitiga, kita tidak perlu mengetikkan lagi functionnya atau rumusnya, cukup sekali aja, nanti kita tinggal panggil alas kali tinggi bagi 2 gitu kan nanti. Nah, kalau di OOP itu, jadi tadi kembali lagi konsepnya OOP itu berorientasi pada objek. Jadi maksudnya apa? Jadi kita mirip lah ya, objek di OOP ini seperti objek di kehidupan sehari-hari, karena di kehidupan sehari-hari objek juga memiliki sifat, memiliki parameter-parameter yang berbeda gitu kan. Nah, jadi kalau biar lebih jelas ya, di OOP itu ada yang namanya class, method atau function, dan property atau variable. Ada yang nyebutnya method, ada yang juga nyebutnya function, ada yang nyebutnya property, atau ada yang juga nyebutnya variable. Jadi sama aja itu. Class itu adalah blueprint atau kerangka yang ada di dalam method dan property. Kemudian method itu adalah apa saja yang bisa dilakukan dalam kelas gitu. Jadi di dalam kelas itu ada metode gitu. Metode itu adalah perintah-perintah yang bisa kita kerjakan. Nah, yang tadi saya bilang, misalkan contohnya menghitung luas segitiga. Nah, itu kita bisa taruh di dalam metode ini gitu. Metode atau function ya. Kemudian ada yang namanya property. Nah, property adalah sifat dari kelas tersebut. Nanti kita bisa definisikan gitu di dalam kelas sifatnya seperti apa, variabel. Misalkan yang tadi itu segitiga, berarti propertinya adalah alas dan tinggi gitu kan. Dan yang terakhir ada ya objek atau instance. Instance itu adalah hasil instansiasi dari sebuah class atau instantiation from class gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu ya, kita kalau mau bikin objek itu nanti kita akan manggil class-nya gitu. Nah, itu nama prosesnya instantiation gitu ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya perkenalan kita, gak usah banyak-banyak dulu. Konsep OOP seperti itu. Selanjutnya kita akan coba menganalogikan konsep OOP ini ke benda yang ada di kehidupan kita biar lebih jelas. Sekian dan terima kasih.